بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Qalat istri Al-Aziz berkata, fadzalikunna, itulah alladzi orangnya, lumtunnani, yang menyebabkan kamu mencela aku, fihi, karena aku tertarik kepadanya. Walaqad rawattuhu, dan sungguh aku telah menggodanya, an nafsihi, untuk menundukkan dirinya, fasta'sama, tetapi dia menolak. Wala illam yaf'al, dan jika dia tidak melakukan ma'amuruhu, apa yang aku perintahkan kepadanya, la yusjananna, niscaya dia akan dipenjara, wala yakunam minas saghirin, dan dia akan menjadi minas saghirin, orang-orang yang hina. Qala Nabi Yusuf berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma yad'unani, daripada memenuhi ajaan mereka, ilaihi, untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Wa illa tasrif anni, jika tidak engkau hindarkan, anni, dariku, kaidahunna, tipu daya mereka, asbu, niscaya aku akan cenderung ilaihinna, kepada mereka. Wa akum minal jahilin, wa akun, dan tentu aku, minal jahilin, termasuk golongannya orang-orang yang bodoh. Jadi setelah kejadian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dipamerkan oleh Zulaikha kepada perempuan-perempuan yang ada di daerah tersebut, perempuan-perempuan yang mengomentari Zulaikha, maka setelah mereka melihat Nabi Yusuf begitu takjubnya, sehingga mereka memotong jari-jari mereka. Bahkan mereka tiba-tiba enggak kuat melihat saking tampannya sampai datang bulan seketika. Maka apa yang dilakukan Zulaikha ini? Ketika mereka melihat kelepek-kelepek itu melihat Nabi Yusuf, sampai kaku itu matanya melihat Nabi Yusuf itu. Maka Zulaikha qalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi. Itu loh orangnya. Yang kemarin kamu menghina saya, mencaci saya. Katanya kenapa kok bisa mencintai anaknya sendiri. Udah lihat kan? Kamu ngelihat sekali saja sudah begitu lemes badan kamu itu. Sudah gak kuat, tanganmu sudah terpotong. Langsung datang bulan seketika. Bisa bayangkan enggak? Kalau kamu itu tinggal dengan Yusuf 24 jam. Ngelihat Nabi Yusuf mulai kecil sampai sekarang. Kalau enggak gila sudah untung kamu itu. Maka di sini, ini maknanya apa? Zulaikha itu tidak mengaku bersalah. Jadi udah ditegur oleh suaminya, sudah ditegur oleh suaminya, Yusuf wa'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Zulaikha, ini salah kamu, istighfar. Dia enggak ngaku salah. Maka dia disalahkan orang enggak mau. Dia itu sedang mencari pembenaran dirinya. Saya itu enggak salah. Orang kalau melihat Yusuf itu mesti cinta. Saya enggak salah. Jadi memang dalam kaidah kamus
yang dibikin oleh laki-laki untuk memahami wanita, yang dibikin untuk laki-laki, sebagian laki-laki, biar nggak disalahkan. Mereka mengatakan ada 3 kaidah umum untuk wanita itu, yang perlu kamu pahami ini. Ini laki-laki semua kan? Ini ada kaidah umum, ada kamus qawaid khusus untuk memahami wanita versi sebagian laki-laki. Kalau sebagian tidak mungkin bisa disalahkan oleh siapapun ini. Yang pertama apa? Kaidah pertama, wanita tidak akan pernah salah. Tapi yang salah adalah laki-laki. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, kalau memang wanita itu harus salah karena saking banyaknya bukti-bukti, bolehlah. Tetapi suaminya harus lebih salah lagi 10 kali lipat. Kalau wanita memang harus salah, nggak masalah. Tapi laki-lakinya harus lebih salah. Yang ketiga, kembali kaidah 1 dan kaidah 2. Berarti nggak ada, ya udah itu aja. Mafhum. Maka maknanya bagaimana? Ini Zulaikha ini ternyata nggak sembuh. Ternyata itu setelah ditegur, dipermalukan, menjadi buah bibir di seluruh kota, malah nyari pembenaran, dan maka dia itu masih belum sembuh, masih pengen goda Nabi Yusuf. Maka dia mengatakan, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunam minas saghirin. Yusuf, kamu dulu saya goda bisa lolos ya. Tapi sekarang kalau sampai kamu enggak mau, saya akan masukkan kamu ke penjara, akan dihinakan kamu di sana. Jadi Zulaikha itu ternyata belum tobat. Setelah ketahuan itu belum tobat. Malah nyali pembenaran. Bahkan dia sudah niat ingin melakukan yang lebih keji lagi kepada Nabi Yusuf. Maka kata para ulama melihat ayat ini, mereka khawatirnya mengatakan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat itu, kalau dia mengerjakannya dengan penuh ikhtiar, dengan penuh kesengajaan, dan mengerjakannya itu dengan penuh kecintaan, maksiat-maksiat yang seperti ini akan sangat sulit untuk tobat. Orang itu kalau maksiat, kemudian kepleset saja, tobat gampang. Orang itu kalau lurus, tiba-tiba khilaf, maksiat, nanti tobat lagi mudah. Tapi kalau maksiatnya itu sudah penuh dengan ikhtiar, sudah nawaitu, betul-betul niat sopo ingsun untuk mengerjakan satu kemaksiatan, itu biasanya dinasihati siapapun itu nggak masuk. Jadi Zulaikha di sini itu karena maksiatnya sudah penuh kecintaan, walaupun dijadikan nyinyiran seluruh kota, walaupun ditegur suaminya, dan itu membuat dia malu, hilang malunya sudah. Dia nggak mau tobat, hilang malunya, bahkan dia bikin geng para wanita untuk goda Nabi Yusuf bareng-bareng. Makanya kalau orang jauh-jauh hari sudah niat maksiatnya itu. Sudah niat. Masih 3 bulan lagi sudah diniati semua dari sekarang itu. Kemudian dia siapkan, mulai nabung, nanti buat beli HP, yang bisa dichattingin siapa. Sudah mulai ta'aruf satu dengan teman-temannya. Perkara yang penuh ikhtiar seperti ini mau dinasihati Nabi Khidir pun gak mau dengar dia. Kenapa? Karena memang penuh dengan qasid dan penuh dengan kecintaan. Orang yang sudah terlanjur suka dengan rokoknya itu, Masya Allah, mau di pondok pun sembunyi-sembunyi yang rokok. Nanti pulang pun yang rokok, jadi kiai pun yang rokok. Maka kalau perkara itu sudah dikerjakan dengan cinta, kemaksiatan itu dikerjakan dengan cinta, dengan senang, ini mau tobat itu bisa, tapi susahnya luar biasa. Akan susah tobat, kemudian malunya hilang, bahkan dia ngajak orang supaya sama-sama melakukan kemaksiatan sama dengan dia. Zulaikha ini nggak mau ngaku salah, malunya hilang, kemudian ngajak teman-temannya untuk goda Nabi Yusuf bareng-bareng.
Makanya kalau orang awal, ada orang pacaran, awal masih malu-malu. Nanti kalau sudah sampai tingkatan dia sudah menikmati keburukan tersebut, maka sudah hilang malunya, nggak merasa salah. Bahkan mesra-mesraannya itu dimasukkan, diposting di media sosialnya, diposting di TikToknya, di Instagramnya, ditampakkan. Ini loh saya yang lagi maksiat. Nggak marem dia. Kalau dia sendiri maksiat nggak marem. Dia tuh pengen semua orang tahu kemaksiatan dia. Mungkin dia itu nggak puas kalau nanti di akhirat saksinya cuman badannya dia nggak puas. Saksinya cuman tanah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ya nggak puas. Dia pengen kemaksiatannya itu disaksikan oleh semua orang yang punya HP biar tahu bahwasanya saya ini memang ahli maksiat. Kamu lihat sekarang itu. Malunya hilang setelah sampai tingkatan apa? Tingkatan kemudian ngajak teman-temannya untuk bermaksiat bersama. Akhirnya bikin aplikasi jodohmu di sekitarmu. Itu untuk apa itu? Karena mereka itu nggak puas kalau maksiat sendiri, pengen nyari semua orang itu biar pacaran semua, biar jatuh semua. Maka dibikinkan cara-cara yang termudah untuk maksiat itu. Begitu pula kebalikannya. Kalau orang itu amal ketaatan itu dengan kecintaan akan susah untuk berhenti. Kalau orang itu dakwahnya dengan kecintaan, ngajinya dengan kecintaan, ibadahnya dengan kecintaan, tutup auratnya dengan kecintaan, ini mau 1000 rintangan datang pun nggak mau berhenti dia. Orang itu kalau sudah namanya sholat dengan kenikmatan, masya Allah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tubuhnya udah letih, capek bener ngurus umat. Arikhni bis shalah, wahai Bilal, ayo istirahat yuk, sholat yuk. Bukan capek sholat, tapi kalau capek sholat. Kalau kita itu capek sholat. Kalau Nabi itu kalau capek sholat. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu dibunuh oleh Abu Lu'lu', ditusuk, ditikam. Sampai beberapa tembus itu badan beliau itu. Kalau beliau minum air, keluar itu dari perutnya, dari sampingnya itu. Tikaman-tikaman yang begitu banyak. Pendarahan yang begitu hebat. Nggak sadar beliau itu. Ketika detik-detik menjelang wafat itu nggak sadar. Maka teman-temannya kalau masuk waktu sholat, datang bisi Sayyidina Umar. Wahai khalifah, sudah azan khalifah. Langsung dari nggak sadar tadi berdiri, darahnya itu tumpah-tumpah, sholat, salam, pingsan lagi. Kenapa? Karena beliau sudah menikmati namanya sholat. Kalau orang sudah menikmati sholat, nggak sadar pun tetap sholat. Kalau orang itu sudah nggak menikmati sholat, sadar pun tetap nggak mau sholat. Maka dalam Sarah Hikam itu ada seseorang wali, dia mengatakan, kamu pengen ketemu Qutbul Autad, Imamul Autad, pimpinannya para Autad, wali yang derajatnya itu begitu tinggi, ada di Turki sana, di salah satu gua. Maka orang tadi ngecek kayak apa ternyata dia itu. Ternyata wali besar tersebut itu kena penyakit lepra. Kena penyakit, badannya itu kalau berdiri kulitnya itu lepas. Saking parahnya itu. Jadi kalau kesenggol sedikit aja bisa jarinya copot. Dagingnya bisa berserakan. Badannya itu sudah penuh dengan darah dan penuh dengan nanah. Maka dia perhatikan, ini pimpinan para wali ini. Waktu malam, masuk isya, maka beliau itu ngambil besi, ditancapkan. Beliau berdiri, badannya ditali di besi itu, biar gak jatuh. Maka takbir Allahu Akbar, salamnya menjelang sahur kurang 2 menit. Dengan badan yang sudah penuh dengan penyakit, gerak dikit aja kulitnya lepas. Itu pun masih sholat sepanjang malam dengan ditali badannya di besi. Ini kenapa? Karena kalau dia itu sudah menikmati namanya sholat. Mau sekarat pun, tubuhnya mau hancur pun tetap sholat. Tapi kalau orang itu sholatnya karena keterpaksaan, datangnya ke masjid itu karena jauhlah, di masjid pun harus diabsen lagi. Nanti kalau yang jauh lagi itu hilang, ya sudah berhenti. Maka kalau dia sudah perpulangan pulang, Masya Allah. Bisa itu sholat isya-nya jam 12,
Isaknya menjelang subuh, akhirnya dia isak dengan subuh satu wudhu, mirip para wali. Isaknya menjelang sahur, setelah isak langsung sholat subuh. Kalau orang itu pakai jubah, pakai cadar, karena kenikmatan, karena perintah Allah, dengan kesadaran. Maka dia itu mau tinggal di Italia sana, di Roma sana, dia tetap akan menggunakan baju muslim. Tapi kalau pakai baju Islam, pakai jubah, pakai cadar, ini keterpaksaan. Maka perpulangan baru sampai Mas Pati saja jadi Power Rangers sudah. Buka semua langsung TikTokan. Kenapa? Karena amalnya tidak karena kecintaan. Kalau amal itu sudah karena kecintaan itu nggak bisa berhenti, kan? Maka dulu ada seorang namanya Julaibib, sahabat. Orangnya itu sama sekali nggak menarik. Orangnya itu pendek, kemudian gemuk, hitam, dan nggak punya makanan, miskin. Kalau beliau tidur itu di depan Masjid Nabawi, lantainya tanah, atapnya atap masjid, kadang-kadang atapnya langit. Saking miskinnya itu. Sering nggak punya makanan, kalau nggak punya makanan puasa. Kalau minum pakai tangannya karena nggak punya gelas. Itu Julaibib, salah satu sahabat. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di majelisnya ada Julaibib itu. Kenal ini enggak? Kata beliau. Enggak ada yang kenal. Saking enggak terkenalnya itu. Seseorang sahabat yang sangat tidak terkenal. Istilahnya itu datangnya enggak diharapkan, perginya enggak dicari. Betul-betul enggak ada kehebatan sama sekali. Maka Nabi mengatakan pada Julaibib, Julaibib, ala tatazawaj? Kenapa kamu enggak nikah aja? Maka Julaibib itu kaget. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuzawwij Julaibib wala mal wala jah. Siapa yang mau menikahkan anaknya dengan Julaibib itu? Harta enggak punya, kekuasaan enggak punya. Kalau agak sultan dikit, kaya gitu, muka juga lumayan, ya lumayan lah, semua orang rebutan. Ini uang enggak ada, muka standar. Siapa yang mau ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pergi. Besok lagi ketemu lagi. Hei Julaibib, kenapa kamu enggak nikah? Ya Rasulullah, siapa yang mau? Saya tuh enggak punya apa-apa. Kekuasaan enggak punya, harta enggak punya, tampang juga enggak punya. Ketemu Nabi lagi besok. Kenapa kamu enggak nikah? Ya Rasulullah, siapa yang mau? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan itu ada perempuan Ansor itu. Kamu datang ke sana, lamar atas nama saya. Dan itu perempuan Ansor itu ternyata perempuan yang paling cantik seluruh Madinah. Suruh nikah dengan Julaibib yang orangnya pendek, hitam, nggak punya harta, gemuk lagi. Ini anak putih harus dengar ini. Maka akhirnya bagaimana? Ketika datang itu bapaknya kaget. Julaibib, kamu ngelamar anak saya? Saya ngelamar disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya itu masih nggak terima, mau nolak bingung, mau nerima bingung. Ibunya sudah teriak, ini anak saya ini bunga desa ini. Kalau yang sudah tua-tua nggak laku ya boleh lah. Lah ini kan masih, Akhirnya bagaimana? Akhirnya anaknya itu keluar. Anaknya itu bilang kepada bapaknya dan ibunya, harus kamu terima ayah ibu. Kalau sudah perintah Nabi, jangan sekali-kali kamu tolak, saya ridho 100%. Anak putri dengar. Ini bagaimana orang itu betul-betul mencari agamanya itu di sini nih loh. Maka akhirnya malam itu disiapkan walimahan. Julaibib yang orang yang istilahnya itu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya harta, dapat wanita yang paling cantik nomor 1 seluruh Madinah. Maka malam istrinya itu karena ridho betul dengan Julaibib, bukan terpaksa.
Maka dia bersolek, sudah cantik bersolek lagi. Maka nilainya dari 10 menjadi 1000. 10 sudah mentok kan 1000 nih dah. Mirip bidadari kurang dikit gitu. Akhirnya nikah, ketemu Julaibib. Ketika ketemu dan sudah orang yang sudah paling jelek dapat paling cantik. Malam pertama yang begitu indah lagi. Malam pertama itu walaupun istri nggak cantik tetap indah aja. Apalagi malam pertama dengan istri yang cantik dan itu bukan kelasnya. Cantiknya itu sudah offset. Tengah-tengah ketemu istrinya, bayangkan. Tengah-tengah ketemu istrinya, tiba-tiba dengar ya khailallah hirkabi. Wahai pasukan Allah, berangkat. Tercantik ditinggalkan si cantik tadi, langsung jihad, balik-balik tinggal namanya. Maka Nabi itu nangisnya luar biasa ketika Julaibib wafat itu. Maka beliau pangku itu Julaibib di pahanya beliau. Wahai Julaibib, kamu itu saya itu kamu anta ana minka lupa bahasa Arabnya apa. Wa anta minni, kamu itu golongan saya golongan kamu wahai Julaibib. Maka tengah-tengah di pangku Nabi itu tiba-tiba nutup wajahnya. Kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya melihat bidadari-bidadari itu rebutan pengen datangi jenazah Julaibib. Maka saya tutup wajahnya. Saya takutnya dia cemburu istrinya saya lihat. Maka maknanya cerita dari apa? Orang itu kalau memang sudah menikmati fisabilillah. Walaupun di depannya itu ada yang paling seger seluruh Madinah. Tetap ditinggal. Tapi kalau orang itu bawaannya sudah gak suka berjuang. Walaupun gak punya istri pun ya gak mau berjuang. Pokoknya kalau amalan-amalan itu dikerjakan itu dengan cinta dan dengan karena Allah, nggak akan bisa berhenti. Maka saya Abdullah ibn Mubarak di musim yang begitu dinginnya luar biasa, beliau Imam Isya. Ketika setelah Imam Isya mundur dari masjid, keluar dari pintu masjid, angin dingin, cuaca itu udah salju, sudah sangat dingin kayak kulkas begitu. Tiba-tiba datang seseorang tanya hadis pada beliau, Syekh, ini hadisnya gimana? Sahih apa enggak? Ini maknanya gimana? Jawab. Ditanya lagi, jawab, tanya lagi, enggak jawab. Tiba-tiba dengar, as-salatu khairum minan naum. Isya sampai subuh berdiri itu enggak sungguh-sungguh itu. Main-mainnya beliau jawab orang tamu itu depan masjid itu sampai mulai isya sampai subuh. Saking menikmati mudzakarah ilmunya itu. Bukan mudzakarah ilmu sudah duduk dalam kelompoknya, masih tinggal tidur lagi. Sudah ada ustadznya, depan ada kitabnya, masih diileri lagi. Ini sambil berdiri saja di musim dingin yang begitu sangat. Itu mulai isya sampai subuh nggak terasa. Maka Imam Bukhari itu kalau malam tidur sering kebangun. Bangun bentar. Tiba-tiba ngidupkan lampu. Ngambil buku, nulis keterangan. Ditutup lagi, tidur lagi. Terbangun lagi karena memikirkan sesuatu masalah ilmu. Diambil lagi, tulis lagi. Matikan lampu lagi, tidur lagi. Semalam itu bisa bangun, tidur bangun sampai 20 kali. Itu kalau orang sudah menikmati ilmu. Kalau orang menikmati ibadah nggak akan berhenti. Orang menikmati perjuangan, depan istrinya pun dia akan berjuang. Orang kalau sudah menikmati yang namanya ilmu, dimanapun menjelang sekarat pun tetap akan ngaji. Makanya kita itu harus merenung amalan-amalan kita yang kita kerjakan sekarang itu sudah karena kenikmatan atau masih karena paksaan. Kalau karena paksaan, kalau yang memaksa sudah hilang, nanti semua amalannya akan hilang. Kalau yang muhasabah sudah nggak ada lagi tim muhasabah tanya salat sunnah, wis akhir Ramadan nggak ada salat sunnahnya lagi. Kalau sudah nggak ada yang tanya tentang amalan malamnya, sudah nggak ada tahajudnya. Itu karena amalannya belum karena kenikmatan dan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladhi
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا بركة زدنا وراء زدنا مالا زدنا ألفا زدنا عددا وعددا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.